sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuruni engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo semuanya, aku Timo. Aku Eca. Kita dari Cool Warrior of God. Cak, menurut kamu cool itu apa sih? Menurut aku, cool itu adalah tempat di mana kita bisa sharing, kita bisa bertumbuh, kita bisa dibentuk, serta di mana tempat kita bisa diterima. Wah, keren banget ya. Bener banget. So, buat teman-teman yang masih SMP dan SMA, Yuk gabung bersama kami di Cool Warrior of God. See you. God bless you. Shalom, nama saya Yunita. Saya dari Cool Single Mom. Dulu saya sebelum bergabung di Cool Single Mom itu saya mengalami kepahitan dengan suami saya, dan karena kehidupan mengalami kekerasan dari suami saya dan anak saya, jadi saya tuh benci dan selalu gampang emosi jadinya. Setelah saya bergabung dengan Cool Single Mom, banyak yang saya pelajari di Cool Single Mom. Dari saya belajar dari kesaksian teman-teman di Cool yang banyak menguatkan saya dan memberi masukan-masukan serta motivasi-motivasi yang positif dari Gembala Bu Rini maupun Gembala Bu Hani yang banyak mengajarkan saya bagaimana cara mengampuni dan melepaskan pengampunan itu sungguh-sungguh, tidak hanya dari mulut saja tetapi dari hati. Dan hal itulah yang membuat saya sekarang merasa bebas, merasa tenang, merasa damai, dan percaya pemulihan telah terjadi Tuhan beri dalam hidup saya dan anak saya. Mari teman-teman kita bertumbuh di Cool Single Mom dan kita alami semua mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semangat. Ya, shalom bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak remaja, semuanya yang belum tergabung, terhisap di dalam Cool. Ayo kita gabung, terhisap dalam Cool di masing-masing bagian supaya dimuridkan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom semua. Saya rasakan ada sukacita Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kita hari ini sama-sama boleh kumpul, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati hari ini biar kita boleh ngalamin Tuhan. Kita boleh disegarkan, dikuatkan lagi untuk menjalani hari-hari ke depan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan. Kami tahu kalau kami ada semua karena anugerah-Mu. Bapak di ibadah hari ini, biar Engkau hadir dan memenuhi kami. Tuhan saja yang jadi satu-satunya pusat penyembahan kami hari ini. Kau yang dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami. Kami siap masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami akan berkata kepada Tuhan, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa. Ku kan berseru kepada Tuhan, oh tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku, ku percaya dalam lindungan-Mu.
Mari angkat tangan kita orang-orang yang berlindung dalam naungannya. Mari sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, ku akan aman di dalam Tuhan. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, ku akan aman di dalammu. Walau 1000 rebah, oh, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 rebah di kananku, ku akan aman di dalammu. Ku akan aman dalammu Tuhan, ku akan aman di dalammu. Tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku, Allahku, ku percaya dalam lindunganmu. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, aku percaya, oh Tawashe, dalam lindung. Bapak Ibu Saudara sendiri mari katakan, tempat perlindungan, kau kubu pertahananku. Haleluya, haleluya. Allahku, aku percaya. Sama-sama lagi katakan, tempat perlindungan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, ku percaya, oh dalam lindung tempat perlindungan, haleluya, kubu pertahananku, Jesus, Allahku, ku percaya dalam lindunganmu, Allahku, aku percaya, Allahku, Allahku, ku percaya, Allahku, ku percaya dalam lindunganmu. Haleluya. Saudara, mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan kita dan sembah Dia. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Iralah bakaralah bayasanda. Haleluya. Kau kubu pertahanan, kau benteng perlindungan Tuhan. Orala bayasanda, rala basande. Haleluya.
kami bersyukur. Ya ralaba syararaba ya raraba karalaba ya raraba 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 raraba. Cuma dalam hadirat-Mu kami berseru. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralaba sadaralaba se. Kami menyembah Kau. Oh, ralaba syararaba raraba 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 raraba. Kepadamu kami berseru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama kita katakan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang semua kemuliaan, semua
Engkau yang layak disembah, ditinggikan Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Tuhan, terus Engkau beracara, terus jamah setiap kami. Biar hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut Tuhan, boleh beroleh penghiburan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima sukacita-Mu Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, kita mau yang siap lebih lagi memuji-muji Tuhan, sama-sama katakan. Sorakan haleluya. Bapak Ibu Saudara bersukacita siang hari ini. Boleh kasih tos tinju, Bapak Ibu Saudara bilang begini, sukacita sorga ada di tempat ini. Jangan takut, Tuhan menyertai kita semua, haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, haleluya. Berapa banyak yang tahu Tuhan mencurahkan sukacita di atas kita. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan saudara. Sama-sama, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, oh kami bersukacita dalam-Mu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan Dia taklukkan setiap badai. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, oh ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ini jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu. Yuk bersorak buat Tuhan. Yes Jesus. Mari yuk sama-sama lebih lagi haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh sukacita penuhiku. Yes Lord, sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan, haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang
Dia dahsyat, Dia hebat. Haleluya. Thank you God. Yuk sama-sama dikatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allahku. Sekali lagi haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Yesus hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, haleluya. Haleluya. Dia hebat, Yesus dahsyat. Haleluya. Sorakan haleluya. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Dalam hadirat-Mu kami tahu kami dapat kekuatan yang baru. Puji Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama perkatakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tadi sudah terima amplop. Persembahan Natal nanti Bapak Ibu Saudara bisa taruh di kotak yang warna merah dan biru. Sebelum kita memberi, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu, dan kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberi. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami membawa ke dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Persilakan Bapak Ibu Saudara boleh nanti masukkan persembahannya ke dalam amplop yang tersedia. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kami rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang
hidupi Tuhan benaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh ya Rabba Syararabaya, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Biar musik saja, mari kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiralah bayasana namo, Kau yang ku pegang teguh. Syarala bayarala bakarala bayasana, hati kami siap Tuhan. Syarala bakarala basyarala bararaba, irala bayasana. Haleluya, haleluya. Syarala bakarala, ya Allah baranamo. Jiwa kami terbuka Tuhan. Syararaba yararaba raraba 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 raraba. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas. Kami berserah penuh Tuhan, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat Engkaulah atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan.
mengucap syukur ya Tuhan untuk siang hari ini. Satu lagi kesempatan Engkau berikan kami untuk boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau, mendengar firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau bertahta ya Tuhan, nyatakan diri-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini kepada setiap kami yang datang ya Tuhan. Kami datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami datang dengan suatu harapan bahwa kami akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau. Dengan harapan iman kami dikuatkan hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami buka hati kami ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Bangkitkan iman kami. Buka mata kami ya Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami untuk mengenal akan Engkau. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami rendahkan hati kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut firman-Mu pada hari ini. Engkau yang jamah ya Tuhan setiap kami semua, telinga pikiran kami, untuk kami boleh mendengar secara penuh ya Tuhan isi hati-Mu, dan terutama ya Tuhan, Kau juga rendahkan ya Tuhan hamba-Mu yang ada di depan ini ya Tuhan, supaya semuanya hanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Tidak ada sedikit pun upaya untuk mencuri kemuliaan-Mu, nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, Amin. amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Iya, jadi oh ya silakan Bapak Ibu, teman-teman semua duduk. Iya. Jadi hari ini izinkan saya boleh kita sama-sama belajar gitu ya. Kita semua sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kali ini mungkin kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai pribadi Yesus. Mengenai suatu kisah di Alkitab tentang Yesus gitu ya. Bahwa aku gak tahu gimana pandangan Bapak Ibu ketika baca tentang perjanjian baru. Dan mungkin bahkan ketika baca Alkitab tentang kisah Yesus. Mungkin beberapa kita ada yang bertanya-tanya. Atau mungkin beberapa juga begitu baca ya kadang bingung juga. Apa sih relasinya cerita kehidupan Yesus dengan kehidupan kita gitu ya. Apakah ada hal yang bisa kita pelajari atau mungkin apakah kalau kita baca lalu apa hubungannya buat hidup kita. Nah Bapak Ibu mari sama-sama kita belajar hari ini. Di mana kita akan mulai dengan suatu kisah ketika Yesus itu dimuliakan. Mungkin bukan dimuliakan secara yang tentang transfigurasi itu ya, ketika Yesus itu hadir bersama Musa dan juga Elia, tetapi kisah kita akan mulai ketika Yesus itu dielulukan di Israel, gitu. Ketika dia itu naik keledai muda. Nah, Bapak Ibu mari kita sama-sama baca di Matius 1 ayat 4 dan mungkin kita akan sedikit-sedikit lompat gitu ya pembacaannya. Jika saya bacain gitu, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Lanjut. Dan kita lompat gitu ya. Lalu singkat cerita, Yesus itu minta ke muridnya gitu ya. Kamu masuk ke suatu kampung gitu, kamu ambil keledai, aku mau naik keledai itu. Lalu kita akan adakan arak-arakan gitu. Wah, Yesus naik keledai. Lalu di sini singkat cerita, begitu Yesus masuk ke kota, di sini kita mulai. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus. Dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, saya gak tahu begitu kita baca ini, apa yang kita pahami, apa yang kita rasakan. Tetapi kalau misalnya kita pelajari lebih dalam gitu ya, Hosana bagi anak Daud. Bapak Ibu, Yesus itu diakui oleh orang-orang saat itu sebagai anak Daud. Dan Bapak Ibu, istilah anak Daud ini bukan istilah yang sembarang dipakai, terutama bagi orang Israel. Kenapa? Karena istilah anak Daud ini punya ibaratnya, kalau sekarang, anak presiden. Anaknya sultan. Ini sultan benar-benar sultan gitu ya, bukan sultan-sultan yang ala-ala zaman sekarang, tapi setinggi itu, sehebat itu. Atau mungkin, maaf kata, ini salah satu keturunan dari presiden nomor 1 misalnya. Predikatnya setinggi itu. Dan Bapak Ibu, waktu itu bangsa Israel mengakui Yesus sebagai anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, ini adalah kisah yang buat saya sangat menarik.
Dan kita perhatikan kisah ini dan kita akan lanjut kisah-kisah selanjutnya di mana begitu banyak orang punya ekspektasi yang tinggi, punya pandangan yang begitu tinggi tentang Yesus. Salah satunya ini, bahwa Yesus adalah anak Daud. Lalu kita lanjut ke ayat 10 dan 11. Dan ketika masuk ke Yerusalem, gempalah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Perhatikan Bapak Ibu, kalau tadi anak Daud, kalau sekarang Yesus itu dianggap sebagai sebatas nabi aja. Tetapi Bapak Ibu, sosok nabi pun sebetulnya kalau misalnya kita mau tarik pakai ala-ala mesin waktu gitu ya, saat itu bangsa Israel itu berada di dalam kekaisaran Romawi gitu ya. Artinya bangsa Israel saat itu ada dalam penjajahan. Dan juga kalau kita tahu ketika masa perjanjian lama banyak nabi berbicara kepada bangsa Israel. Tetapi ada masanya udah gak ada lagi nabi yang berbicara, lalu datanglah Yesus ini dan orang Israel bilang, wah ini nabi. Akhirnya Tuhan berbicara lagi. Ada kerinduan di dalam hati bangsa Israel sebetulnya akan kehadiran Tuhan, akan kebebasan, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut. Kita lompat ke ayat yang 15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Bapak Ibu, kita akan agak fokus sedikit tentang yang tadi, anak Daud dan juga nabi. Kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, kita pasti semua pernah dengar istilah yang namanya ekspektasi, gitu ya. Kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya impian, dan kita punya angan-angan. Bapak Ibu, mungkin kita akan pelajari lebih dalam tentang cerita kisah pada bangsa Israel saat itu yang mengalami penjajahan. Aku nggak tahu apakah kita semua bisa relate di sini, apakah kita semua bisa memahami. Ya oke lah, bangsa Israel itu dijajah, emang se-urgent itu? Emangnya semenyedihkan itu ketika dijajah? Ya saya juga mungkin bukan anak kolonial ya, anak milenial. Tetapi yang pasti kita udah ngelihat gitu ya, kisah perang Rusia Ukraina, setidak enak itu, semenyedihkan itu. Dan aku rasa kisah menyedihkannya itu juga sebenarnya dialami oleh bangsa Israel saat itu. Dan sehingga mereka sangat merindukan yang namanya kebebasan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu lihat tadi, Hosana bagi anak Daud. Bapak Ibu, buat bangsa Israel, definisi dari kesuksesan, definisi dari kebebasan, definisi dari hidup sejahtera, hidup diberkati, itu adalah kehidupan pada zamannya Daud. Sehingga Bapak Ibu, waktu bangsa Israel menyebut Yesus dengan anak Daud, anak Daud, itu ada harapan, ada ekspektasi, ada kerinduan, ada angan-angan supaya kayaknya Yesus nih yang bakal jadi raja nih. Dia akan kayak Daud nih nanti nih, dia akan menumpas orang-orang Romawi, si kaisar itu bakal ditumpas kayaknya sama si Yesus. Itu harapan mereka. Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah ini, bukan satu-satunya kisah di mana kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu punya ekspektasi tentang kemenangan atas bangsa Romawi. Mari kita lompat, kita lewat di Lukas 24 ayat 18. Bapak Ibu, ini juga ada salah satu lagi kisah di mana Yesus itu, singkat cerita Yesus telah disalib, lalu Yesus itu sudah bangkit, dan akhirnya dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan ini adalah kisah yang mungkin kita juga sering dengar, kita sering lihat, atau mungkin pas kita kecil kita udah tahu banget kisah ini saat kita sekolah minggu. Suatu hari ada dua orang yang sedang berjalan gitu ya ke suatu kota, dan habis itu katanya Yesus itu menghampiri mereka. Kita akan baca agak panjang ya Bapak Ibu ya kisahnya.
Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Nah, Bapak Ibu, ketika dua murid Yesus ini sedang berjalan, Yesus ini datang hampirin mereka. Singkat cerita, dua murid Yesus ini semua sedih gitu kan. Kenapa? Karena saat itu Yesus mati. Saat itu Yesus mati dan belum ada kabar kebangkitannya. Lalu Yesus datang, kok mukamu cembetut aja sih? Kok kamu sedih? Kenapa? Apa yang buat hatimu gusar gitu ya? Nah, lalu kita lanjut. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Boleh lanjut kok? Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada salah satu petunjuk yang kita bisa lihat. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bapak Ibu, bangsa Israel benar-benar menantikan, mempunyai ekspektasi, mempunyai kerinduan akan kebebasan. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu bahwa dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bapak Ibu, kita lompat lagi ke yang tadi gitu ya, di ayat 25. Ini jawaban Yesus. Ketika dua murid Yesus itu ibaratnya cerita, curhat. Dia sedih, aduh aku sedih banget nih. Kenapa? Karena Yesus itu tuh mati dia, gak bangkit lagi. Tetapi ini bayangkan, ini adalah seorang Yesus. Ini adalah pribadi sendiri yang ngomong ke mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu di ayat yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ia berkata kepada mereka, oh sorry Bapak Ibu ini sampai tadi lagi aja kok. Nah Bapak Ibu ketika dua murid Yesus ini sedang galau gitu ya. Bapak Ibu, Yesus itu menyatakan dirinya kepada mereka untuk kasih tahu, kamu jangan bersedih. Kamu tuh jangan sedih. Kamu jangan kecewa. Jangan kecewa dengan segala apa yang terjadi. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ekspektasi yang dipunyai oleh manusia, ekspektasi yang dipunyai oleh bangsa Israel, ternyata tuh nggak sesuai sama apa maunya Tuhan. Kalau misalnya kita lihat tentang apa sih yang telah Tuhan siapkan semuanya, apa sih yang sebenarnya Tuhan telah sediakan buat bangsa Israel, itu lebih dari apa yang mereka itu harapkan. Bangsa Israel mengharapkan tentang kebebasan, tentang kemerdekaan, tentang kemenangan. Tapi Bapak Ibu, kita tahu semua gitu ya, kalau misalnya ngomong tentang kebaikan Tuhan, tidak ada satupun yang sebenarnya sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi mereka. Nah, Bapak Ibu, mungkin begitu kita dengar cerita ini, mungkin ada juga beberapa yang kita bertanya-tanya, aduh ini maksudnya ceritanya apa semuanya. Bapak Ibu, beberapa dari kita,
Coba deh, apakah beberapa dari kita gitu ya, punya ekspektasi, punya harapan, dan juga punya impian cita-cita. Tetapi seringkali kemauan kita itu jelas nggak ada yang sesuai dengan mungkin kemauannya Tuhan. Dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah kita kecewa. Seperti yang terjadi sama dua murid Yesus. Kita punya harapan dan juga kita mungkin punya nilai-nilai gitu ya. Hidupku harus sukses. Hidupku harus diberkatin. Lantas kenapa hidupku gak diberkatin? Lantas kenapa hidupku malah banyak masalah? Kenapa justru malah banyak cobaan yang ada dalam hidupku? Bapak Ibu, itu bukan hal pertama kali. Ketika kita ngalamin itu bukan kali pertama dan kita bukan orang satu-satunya yang punya pikiran seperti itu. Kenapa? Bangsa Israel pun punya punya pemikiran yang sama. Bangsa Israel pun punya kekecewaan yang sama. Aduh, aku pikir Yesus bakal jadi raja. Aku pikir Yesus akan menumpas bangsa Romawi. Ternyata mati dia, nggak bangkit. Bapak Ibu, itu ekspektasi bangsa Israel. Kalau kita ngomong tentang firman Tuhan, aku yakin dan percaya gitu ya. Mungkin beberapa kita ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Ketika aku menyampaikan kisah ini dengan sangat terbatas. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ngomong ekspektasi, kalau kita ngomong tentang harapan, kita ngomong tentang kecewa, percayalah ini bukan pertama kalinya dan kita bukan orang satu-satunya yang ngalamin itu. Sehingga gitu ya, kalau misalnya kita mau pelajarin tentang kisah ini, sehingga kita kan akan bertanya-tanya, lalu saya harus ngapain? Lalu apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah berjumpa dengan Yesus gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak berjumpa dengan Yesus, kita nggak izinkan hati kita, izinkan diri kita untuk mendengar secara langsung apa yang Tuhan katakan, maka nggak akan ada resolusi buat kita. Bisakah kita bayangkan gitu ya? Yesus ini sebenarnya bangkit. Tetapi bisa nggak kita bayangkan ketika Yesus bangkit, tapi dia nggak menemui murid-muridnya, maka pasti murid-muridnya nggak akan tahu bahwa Yesus itu bangkit. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-44, Lukas yang 24 ke ayat yang ke-44, kalau tadi itu menceritakan kisah ketika Yesus menemui dua muridnya, kalau kita lihat di kisah ini, Yesus itu menemui lebih banyak lagi murid-muridnya. Dan banyak sekali murid-muridnya juga merasakan hal yang sama. Kesedihan, kekecewaan yang sama. Tetapi Yesus bilang, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu, saya selalu percaya bahwa iman kita itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita ini timbul ketika kita mendengarkan perkataan Yesus. Sehingga saya suka banget sebenarnya, walaupun gak ngerti kadang-kadang. Saya suka banget sebenarnya ngebaca atau ngedengerin gitu ya. Apa sih yang Yesus itu ngomongin kepada murid-muridnya? Apa sih yang Yesus ngomongin kepada murid-muridnya, kepada jemaat-jemaatnya, atau mungkin kepada selama dia melayanin, atau mungkin tentang perumpamaan-perumpamaan dan lain hal sebagainya. Bapak Ibu, perkataan Yesuslah yang membangkitkan iman kita. Ketika bangsa Israel, murid-murid Yesus itu mengalami kekecewaan, yang dibutuhkan tuh sebenarnya adalah perkataan Yesus. Bahwa Yesus tuh ngasih tahu, lu jangan sedih, ini penggenapan firman, ini penggenapan nubuat para nabi. Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau aplikasikan dalam hidup kita ini tentunya bukan semakin mudah gitu ya. Semakin banyak tantangan, semakin banyak cobaan, kita udah punya iman, amin, aku semangat, tahun 2022 ini pasti lebih baik. Ada yang lebih baik, ada yang makin boncos.
Apalagi ada lagi kabar nih 2023 mau krisis. Dalam hati, waduh ampun teh pusing pala. 2022 ya setengah mati apalagi 2023. Bapak Ibu, bukannya bermaksud untuk bikin makin deg-degan, bikin makin panik dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong tentang firman Tuhan ini juga gitu ya. Ketika murid-murid Yesus bertemu dengan Yesus, di situ juga nggak ada jaminan, nggak ada kisah yang mengatakan bahwa wah, murid-murid Yesus diberkati berlimpah-limpah. Mereka hidupnya dengan sukacita, dengan foya-foya. Yang ada kalau kita lihat di kisah-kisah selanjutnya, penuh penderitaan, penuh cobaan, penuh tantangan, mau dipenjarain, mau dirajam batu, ada yang dipenggal dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang ekspektasi, jangan sampai ekspektasi kita ini didistorsi gitu ya, dikontaminasi dengan ekspektasi-ekspektasi yang ada di dunia ini. Ya kan, kalau sekarang apa sih yang lagi heboh gitu ya, bahkan mungkin kalau ngomong di gereja, wah Bapak Ibu mau diberkatin semua? Pasti mau menabur yang banyak, lakukan pekerjaan Tuhan yang banyak. Bapak Ibu nggak salah. Tetapi kalau kita ngomong tentang Alkitab, kita ngomong tentang kisah. Ya ini kisah yang terjadi dan ini realita yang akan kita alamin. Firman Tuhan itu begitu baik dan Yesus pun begitu baik. Ketika Yesus tahu murid-muridnya itu akan mengalami masalah, akan mengalami tantangan. Dia udah wanti-wanti. Aku berkata kepadamu gitu kan. Ini kan semua udah aku katakan selama aku masih bersama kamu. Supaya harus digenapi semua ada yang tertulis. Nah dan juga Bapak Ibu kalau kita tahu peristiwa Pentakosta, Tuhan pun juga menyediakan Roh Kudusnya buat kita semua. Sehingga Bapak Ibu ada satu hal, ketika kita berbicara tentang kisah ini, buat aku, ini sebenarnya adalah suatu pembelajaran termasuk buat saya, buat kita, bahwa di sini ini sedang ditabrakkan yang namanya ekspektasi dengan kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang kedaulatan Tuhan, seakan-akan tidak ada hak buat kita. Nggak ada hak buat kita untuk membela diri, untuk meminta hak kita, atau nggak ada, seakan-akan kita tuh anak-anaknya nggak punya hak gitu. Umat Tuhan nggak punya hak dan juga kalau kita lihat, seakan-akan murid-murid Tuhan tuh nggak punya hak. Tuhan, aku kan udah sungguh-sungguh. Aku udah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa aku harus dipenggal? Kenapa aku harus dikejar-kejar sama prajurit-prajurit? Kenapa aku harus dimasukkan ke penjara? Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang ekspektasi kehidupan kita, mau diberkatin, mau hidup enak, aku rasa sesungguhnya agak jauh dari situ. Kalau kita lihat firman Tuhan. Sehingga sebenarnya kalau kita ngomong tentang masalah-masalah yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami, itu adalah bagian kehidupan kita versi Alkitab. Ketika kita punya masalah, kita punya tantangan, sesungguhnya kita itu sedang menghidupi firman Tuhan, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita punya respon? Lalu bagaimana tanggapan kita terhadap itu dan terutama bagaimana tanggapan kita terhadap kedaulatan Tuhan? Bapak Ibu perlu kita pahami dan perlu kita berangkat bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan itu adalah Tuhan yang mempunyai hak atas hidup kita. Tetapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita nggak terima kan? Kita kan nggak mau, kita nggak rela, kita nggak mau ketika orang lain itu lebih mempunyai privilege daripada kita. Kadang-kadang kita ngerasa aku udah lebih sungguh-sungguh, aku udah lebih baik, ya Tuhan seadil-adilnya lah. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang firman Tuhan maka jauh dari situ. Bapak Ibu, bangsa Israel punya suatu konsep yang namanya mesianik, konsep mesianik versi Yahudi, di mana yang tadi saya bilang itu, bahwa kesuksesan, kesejahteraan bangsa Israel itu tolak ukurnya ya adalah ketika zamannya Raja Daud. Dan menariknya, mereka itu berpegang banget sama nubuat
nubuat Nabi Yesaya di Yesaya 53 gitu kan, bahwa akan lahir nih seorang Mesias yang akan melepaskan dari segala belenggu. Mereka pikir Mesiasnya itu versinya ya seperti Raja Daud, sehingga tidak heran ketika bangsa Israel itu melihat Yesus, oh hosana bagi anak Daud. Mereka tuh mengira, wah ini Yesus sudah mau jadi raja nih. Wah kalau misalnya sudah jadi raja, langsung berangan-angan tuh. Otaknya traveling kalau kata anak zaman sekarang. Otaknya udah imajinasi. Wah ini kalau Yesus jadi raja nih, kita akan bebas nih. Kita akan seperti zaman dulu lagi, masa kejayaan kita. Hore. Dan lain sebagainya. Tapi gak ada satupun yang terjadi. Yang terjadi justru bertolak belakangnya. Tetapi kalau misalnya kita mau lihat Bapak Ibu, gambaran besar dari kedaulatan Tuhan. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kita nih apalagi yang orang-orang Indonesia gitu ya. Orang-orang Indonesia ini kita dan bahkan orang-orang di seluruh negara kita nggak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa nih namanya ibadah kayak gini. Memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau misalnya konsepnya itu masih konsep Yahudi, maka Mesias ini cuma buat orang Yahudi, cuma buat orang Israel. Keselamatan ini cuma buat orang Israel. Tetapi kedaulatan Tuhan itu ngomongin lebih dari itu. Kedaulatan Tuhan itu ngomongin supaya kita semua ini bisa diselamatkan. Bapak Ibu, sehingga kalau kita ngomong tentang ekspektasi dan juga kedaulatan Tuhan, aku rasa aku nggak akan bisa ngomongin terlalu banyak gitu ya tentang mengupas terlalu dalam lagi. Tetapi yang pasti yang bahkan membuat saya belajar adalah gini. Bagaimana sikap hati kita terhadap kedaulatan Tuhan? Bapak Ibu, prinsipnya kalau kita ngomong tentang penebusan gitu ya, hidup kita adalah manusia yang berdosa. Kita ini adalah orang berdosa, tetapi upah dosa adalah maut, seharusnya kita ini mati masuk neraka gitu. Tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus hidup kita. Artinya sebenarnya hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi yang jadi masalah, seringkali kita ini kan masih punya ego ya. Kita ini manusia, kita ini masih banyak maunya. Kita masih pengen material, hal-hal yang material. Kita masih pengen disanjung-sanjung. Kalau posting di Instagram maunya likes-nya yang banyak. Dan ada yang komen. Dan bahkan kalau bisa aku mau centang biru. Verified account. Kita pengen popularitas. Kita pengen disanjung, pengen perhatian dan juga lain hal sebagainya. Nah, tapi realitanya kemungkinan besar akan ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang-orang yang emang ya ngakunya Kristen gitu ya, maka dalam hal ini mari kita belajar Bapak Ibu, bahwa alangkah baiknya kita ini berangkat lagi kepada yang namanya kedaulatan Tuhan. Kita ngelihat lagi yang namanya kedaulatan Tuhan, di mana sesungguhnya Tuhan itu punya plan, punya rencana, punya jalan, punya segalanya itu sebenarnya udah disiapkan yang terbaik buat kita. Masalahnya kadang-kadang kita ini nggak mau melepaskan ego kita aja. Nah Bapak Ibu, aku nggak tahu gitu ya, apakah hari ini kita semua bisa memahami kisah ini. Tetapi saya selalu punya prinsip ya seperti ini. Kadang-kadang banyak hal yang tidak akan bisa kita kontrol. Akan ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Akan ada banyak hal yang ujung-ujungnya karena kita nggak bisa realisasikan dan berbeda dari ekspektasi kita, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Tidak sesuai dengan maunya kita. Tetapi apakah mau kita menyerahkan semuanya itu kepada kedaulatan Tuhan, kepada pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tuhan itu adalah yang punya hidupku. Karena kalau misalnya kita nggak mau tunduk, kita nggak mau persembahkan diri kita, ego kita buat Tuhan, maka yang terjadi adalah kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan.
maka kita nggak akan bisa yang namanya ngelihat bagaimana Tuhan itu sebenarnya punya niat baik buat kita. Tetapi karena kita terlalu egois, ya kita jadi nggak bisa lihat. Bapak Ibu, kisah tentang tadi bangsa Israel, mungkin kiranya eh, jadi suatu referensi juga buat kita. Bahwa ketika kita punya respon yang baik akan kedaulatan Tuhan, maka disitulah kita bisa melihat Tuhan. Ketika kita punya respon yang baik akan kedaulatan Tuhan, maka kita di situ bisa ikut dalam kegerakannya Tuhan. Terutama kita bisa ngelihat bagaimana para murid Yesus itu semua dipakai sama Tuhan. Bapak Ibu, ini kita nggak cuma ngomongin tentang kita semua akan dipakai, enggak. Tapi bagaimana? Tapi saya yakin bahwa Tuhan itu kan mengasihi kita semua, gitu ya. Apapun masalah yang saudara alamin, apapun tantangan yang kita alamin, Tuhan itu kan selalu punya rancangan yang terbaik buat kita. Masalahnya kadang kita terlalu egois aja untuk nggak bisa lihat. Bapak Ibu, percayakah kita? Apakah masih ada iman sedikit aja gitu ya di dalam hidup kita, di dalam hati kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Saya nggak tahu bagaimana kondisi kita semua hari ini. Ada yang mungkin lagi bahagia, sukacita, tapi ada juga yang mungkin lagi punya masalah. Tetapi Bapak Ibu, ini semua adalah bagian dari hidup. Kalau kita nggak mau punya masalah, maka waduh itu kasar Pak, jangan gitu dong Pak. Masa mati aja. Tetapi kalau kita nggak mau punya masalah, ya benar sebenarnya jangan hidup gitu. Karena emang itu bagian dari kehidupan kita dan kita harus hadapin. Kita harus hadapin semuanya. Saya undang imam musik untuk boleh bantu iringin. Maukah kita Bapak Ibu untuk mempersembahkan kehidupan kita gitu ya. Ya gak usah ngomong persembahin lah kalau mungkin belum siap. Tunduk aja sama kedaulatan Tuhan. Masalahnya kadang-kadang kita ini sebagai manusia terlalu banyak gengsi. Terlalu punya gengsi. Ya saya juga kemarin abis diomelin sama istri ya, emangnya cowok kebanyakan gengsi gitu. Wah Pak iya juga ya saya pikir-pikir ya. Kadang kita manusia ini kadang-kadang punya gengsi ketinggian. Bahkan gengsi sama Tuhan mungkin terlalu tinggi juga. Sampai-sampai kita gak mau mengakuin, bahkan lupa mengakuin bahwa kita ini sebenarnya milik Tuhan. Dan kita pengen realisasikan semua ekspektasi kita, ego kita. Kita pengen realisasiin semua mimpi-mimpi kita. Dan kalau gak kejadian, kita marahin Tuhan. Padahal kalau kita ngomong tentang gambar besarnya gitu ya, master plan-nya Tuhan, gak cuma tentang berkat, gak cuma tentang hidup enak, gak cuma tentang hidup bebas dari masalah, enggak. Tetapi kalau kita ngomong kedaulatan Tuhan, adalah ketika Tuhan itu menunjukkan kemuliaannya. Ketika Tuhan itu menunjukkan kebesarannya. Ketika Tuhan itu menunjukkan bahwa dia itu ada. Bapak Ibu, saya nggak tahu gitu ya, apakah kita semua di sini nih yang datang ke gereja ini, ya ibaratnya gereja Pentakosta gitu ya. Kita sebagai Jemaat Pentakosta, insan Pentakosta itu menekankan tentang yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Roh Kudus. Saya nggak tahu apakah kita semua ini pernah sebenarnya ngalamin atau punya pengalaman pribadi, pengalaman rohani bahwa yes, saya emang pernah ngalamin dan saya tahu dari dalam hati saya Tuhan itu baik. Atau mungkin kadang-kadang ini tiap kali datang ke gereja ngejulit. Ngomong apa sih yang di depan? Malah ngegibah gitu ya. Ngomong apa sih yang di depan? Ngomong apa sih yang di depan? Ah bohong nih. Ini pasti bisa-bisa nih Pak Pendeta nih. Tetapi apakah sebenarnya pernah ada masanya kita ngalamin? Apapun itu, mungkin gak di gereja. Mungkin lagi mandi, lagi di WC, lagi di angkutan umum. Ada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan bahwa iya benar loh, Tuhan tuh baik. Bapak Ibu, ketika dari dalam hati kita yang terdalam kita tahu hal itu, maka dalam hati kita itu adanya isinya pujian dan penyembahan, pengagungan gitu. Ketika kita berdiri di bawah kedaulatan Tuhan, maka ada pengakuan bahwa Tuhan itu berdaulat.
Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, saya begitu terbatas gitu ya untuk menyampaikan semua ini, tetapi saya punya keyakinan bahwa kalau ngomong tentang kedaulatan Tuhan, saya cuma bisa ceritakan suatu kisah atau mungkin cuma bisa menyampaikan aja pengalaman yang pernah saya alamin. Tetapi kalau ngomong kedaulatan Tuhan, mohon maaf Bapak Ibu, itu hal pribadi antara setiap kita sama Tuhan. Sehingga yuk sama-sama kita belajar gitu ya. Sama-sama kita merendahkan hidup kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tahun depan dan juga mungkin bukan tahun depan, kehidupan kita selanjutnya, tahun-tahun yang ke depan, nggak ada jaminan untuk hidup kita lebih baik lagi. Tidak ada jaminan Indonesia akan lebih baik. Tidak ada jaminan dunia ini akan menjadi dunia yang lebih baik. Bapak Ibu nggak ada jaminan. Siapa yang bisa ngejamin gitu kan? Sulit. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, yang bisa kita lakukan hanya berpegang kepada kedaulatan Tuhan. Kan seperti itu ya. Sehingga Bapak Ibu, kadang-kadang gitu ya sebenarnya kalau setiap kali saya dikasih kesempatan untuk ngomong, bingung juga sebenarnya apa yang mau diomongin. Tetapi saya ingat suatu kisah gitu ya, bahwa sebenarnya bekal kita, senjata kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah kita masih punya iman sama Tuhan. Kita masih punya kepercayaan sama Tuhan. Walaupun kita punya masalah, kita masih percaya Tuhan akan tolong. Ketika kita punya masalah, atau mungkin ketika kita dalam keadaan yang tidak enak, kita masih ingat sama Tuhan. Dan juga sebaliknya, sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita diberkatin, kita juga masih ingat sama Tuhan. Yang jadi masalah kan gini, kadang-kadang lagi ada masalah, Tuhan gak mau tolong, udah aku ngambek. Tapi ada juga kadang-kadang, aku diberkatin, banyak berkat. Dia lupa, minggu gak ke gereja, Jumat gak komsel, atau acara lain kadang-kadang gak datang. Lupa, karena diberkatin. Bapak Ibu itu manusia. Tetapi yang sampai sekarang saya pegang gitu ya, bahwa setiap minggu, saya gak tahu ekspektasi Bapak Ibu datang ke sini untuk dengar firman yang model apa, macam apa ya. Mau yang, ini khotbahnya gak selera saya nih, bukan style saya, bukan taste saya. Gak apa-apa sih. Tetapi tujuan dari kita mendengar firman Tuhan adalah membangkitkan iman kita. Bapak Ibu ketika saya ngomong pun gitu ya, saya juga sebenarnya dipaksa, dilatih untuk saya membangkitkan iman. Hari demi hari, minggu demi minggu. Dan saya harap kita semua bisa sama-sama tetap membangkitkan iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ini adalah sebagian kisah aja. Bahwa untuk menunjukkan bahwa kita gak sendiri gitu loh. Kehidupan kita, masalah kita, kita tuh bukan orang paling menyedihkan di dunia ini. Ada orang-orang yang lebih menyedihkan lagi. Kita masih punya kesempatan. Kita masih punya bekal dikasih tahu sama Tuhan. Ini firman Tuhan. Jangan loyo. Ayo semangat. Kurang lebih seperti itu. Saya undang imam musik. Bapak Ibu, saya pernah keingetan gitu ya. Ketika saya bingung, punya ekspektasi waktu datang ke ibadah. Saya datang ke ibadah bingung. Kayaknya semua firman saya udah dengar gitu. Mau dengar firman macam apa lagi? Tetapi ternyata ada satu hal yang buat saya ternyata yang saya perlukan setiap minggu itu adalah ketika kita punya hati yang mau menyembah, yang bisa menyembah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena begitu kita nggak bisa menyembah dengan sungguh-sungguh, artinya ada sesuatu yang agak melenceng gitu. Ada sesuatu dalam hati kita yang agak berbeda dengan kedaulatan Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda dengan maunya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, tiap kali saya datang ibadah, saya punya ekspektasi supaya hati saya ini bisa menyembah, bisa memuji Tuhan. Kondisi baik, kondisi gak baik, saya bisa nyembah. Saya bisa memuji Tuhan. Tetap bisa mengatakan dari dalam hati yang terkecil, Tuhan itu baik.
Bapak Ibu, sehingga kembali ke sikap hati kita. Apapun kondisi kita, kalau kita ngomong tentang ekspektasi dan kedaulatan Tuhan, kita boleh punya ekspektasi. Tetapi ketika kita nggak bisa achieve, ekspektasi kita beda dari apa yang terjadi, maukah kita tunduk sama kedaulatannya Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang kedaulatan Tuhan, itu ngomongin kita nggak punya hak lagi. Mau Tuhan lagi isengin kita, kerjain kita, mau lagi lakukan hal yang baik sama kita atau enggak, isi dari hidup kita itu masih temuji Tuhan apa enggak? Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, tutup mata kita. Saya yakin banget gitu ya, ketika kita datang ibadah, kita datang dengan hati yang terbuka. Kita datang dengan kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Atau mungkin buat kita yang mengalami kelemahan, mengharapkan suatu kekuatan yang baru dari Tuhan. Ketika kita punya tantangan, kita mengharapkan Tuhan kasih aku kekuatan untuk minggu ini. Biar minggu depan aku bisa datang lagi ke gereja, Tuhan kuatin aku lagi. Bapak Ibu, yuk kita ambil waktu sejenak aja gitu ya. Apakah masih ada dalam hati kita ini hati yang mau memuji Dia, hati yang mau menyembah Dia, dan bahkan mungkin sekecil itu pun gitu ya. Masihkah ada dalam hati kita mau untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Yes, Dia baik. Masih ada enggak? Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan lebih sungguh lagi katakan dengan lembut kepada Tuhan. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Biar hati kami memuji Engkau ya Tuhan. Biar hati kami dari hati kami yang terdalam masih boleh untuk menyembah Engkau. Kagum hormat kepadamu ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus. Dan kami menyembah-Mu lebih sungguh lagi ya Tuhan. Oh, kami sembah Kau.
kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan, dengan segala keterbatasan ya Tuhan, kiranya semua puji syukur-Mu yang hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang tetap beracara ya Tuhan, kami percaya semua bahwa Engkau mengasihi setiap kami yang ada di sini. Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu belum selesai untuk beracara kepada setiap kami ya Tuhan. Engkau yang jamah kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang tetap beracara dalam kehidupan kami setelah kami pulang dari tempat ini. Engkau bawa kami ya Tuhan, untuk kami boleh melihat kedaulatan-Mu. Supaya kami boleh tunduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami boleh tunduk ya Tuhan di bawah kedaulatan-Mu. Ya Tuhan, biar ekspektasi kami menjadi ekspektasi sesuai dengan yang maunya Engkau ya Tuhan. Supaya hidup kami tidak penuh dengan ekspektasi yang berasal daripada dunia ini. Tetapi ekspektasi kami adalah yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau terus bawa ya Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Boleh makin melihat kedaulatan Tuhan. Boleh makin melihat kedaulatan-Mu. Boleh makin melihat, mempunyai pengalaman yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengatakan dari hati yang terdalam bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau adalah Allah yang berdaulat di atas kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Dan juga di atas kehidupan setiap keluarga besar mereka ya Tuhan. Sehingga kami semua bisa melihat bahwa Engkau sungguh beracara dalam kehidupan setiap kami, dalam kehidupan setiap jemaat tempat ini, karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, kami mau lebih lagi mengenal Engkau di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita sebentar akan memberikan persembahan yang kedua kali, bolehkah kami bertanya, ada dari Bapak Ibu Saudara jemaat baru pertama kali hadir di GBI Basura, mungkin boleh angkat tangannya, ada Bapak Ibu Saudara yang baru hadir pertama kali? Haleluya. Ya, ini jadi tugas kita sama-sama, kita membawa jiwa-jiwa ke tempat ini, amin Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Persembahan diakonia dan juga persembahan Natal. Ya, kita boleh sama-sama berikan. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara untuk persembahan Natal bisa dimasukkan ke kotak warna merah dan warna biru. Sekali kita berdoa untuk persembahan kita. Segala syukur bagimu ya Tuhan. Semua berkat datangnya daripadamu. Dan kami sekali lagi siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Kami bawa ke dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Boleh dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk memberikan ke kotak di depan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Seundang Bapak Ibu Saudara, mari bangkit bersama-sama. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau.
Tuhan bagimu, kau besar. Haleluya. Saudara, sebelum kita berdoa, ada pengumuman tambahan. Shalom Bapak Ibu semuanya, Shalom. Kita di sini ada sedikit pengumuman pada tanggal 11 Desember 2022 sehubungan dengan diadakan perayaan Natal, kami mengundang saudara-saudari semuanya untuk berpartisipasi dalam acara Natal ini. Siapa yang mempunyai keinginan untuk berpartisipasi juga bisa dapat membantu kami dalam bidang konsumsi, di mana di sini juga kita sudah ada beberapa jemaat yang memberikan sedikit berkatnya berupa makanan. Jadi bagi saudara-saudara yang mau berpartisipasi bisa menghubungi sekretariat sebelum pulang ibadah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya persilakan untuk yang doa syafaat. Hormat dan syukur kepada kehadiran-Mu Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, kami percaya atas firman-Mu yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih juga untuk Kepi yang sudah mengerti firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda akan dipakai Tuhan secara lebih biasa Tuhan. Cinta mati yang kepada Tuhan Yesus dan akan berat untuk memenangkan jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Kevin, berikan kesehatan, berikan kekuatan juga Tuhan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk istri anaknya, keluarga besar, berkatinya dan terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Bapak juga gembala di tempat ini untuk Pak Budi Tuhan. Tambahkan terus pengurapan, hikmat kekudusan. Hati Bapak ada pada hamba-Mu ini. Berkati juga di dalam pelayanan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, dimanapun hamba-Mu melayani, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kesehatan, berikan kekuatan juga Tuhan. Berkati juga Ibu Rini sebagai tiang doa, sebagai menolong juga Tuhan. Dan percaya Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami bawa juga Tuhan, memang musik, memang melewi, baik itu WL, singer, memang musik, susi tim juga Tuhan. Dan sekolah minggu juga Tuhan. Kami percaya asar tambah dapatkan terus pengurapan yang selalu baru Tuhan. Dan cinta mati-mati kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak saat ini kami bawa juga Tuhan. Untuk kembali sidang kami juga Tuhan. Bapak Siti Nyutur Harjo dan ketiga wakilnya. Seluruh karyawan Gembala Cabang, Gembala Ranting, maupun Gembala Kol Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berikan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami berdoa juga Tuhan. Untuk persembahan ini Tuhan. Baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur maupun persembahan Natal Tuhan. Kiranya Kau kuduskan, sucikan persembahan ini. Bila persembahan ini untuk pelebaran kerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga tangan-tangan sudah memberikannya berlipat-lipat kali ganda juga. Begitu juga orang yang melanggar persembahan itu. Kau berikan yang takut dan gentar akan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami bawa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat akan datang dengan jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang sakit kesembuhkan, yang lelah kekuatan, yang berbeban berat berikan kelepasan, yang ada masalah berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami bawa untuk bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami dari krisis ekonomi juga Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, jauhkan dari segala macam stabilitas itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami bawa pemerintah bangsa kami untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Pak Maruf Amin, baik itu dari jajaran tinggi dan tinggi negara, baik itu dari stand sampai ke bawah juga Tuhan. Berkati Tuhan, berikan roh hikmat, kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa dan negara kami Tuhan, untuk menegakkan keadilan, kejujuran, kesalehan, dan berkata benar itu benar di hadapan-Mu, dan berkata salah itu salah di hadapan-Mu. Terutama benar yang takut dengan tanah akan Kau Tuhan, supaya semua lutut bertelut di dalam mereka mengaku bahwa Tuhan dan Juru Selamat.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kalau sebentar juga kami akan berpisah satu dengan lainnya Tuhan. Baik itu kendaraan yang kami pakai Tuhan, baik itu jalan kaki maupun kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Sertai kami Tuhan, tembus dengan darah Yesus. Tibahan kami ke rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekarang siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita menerima berkat dari Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam Putranya yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan bermain menjemput kita semuanya bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah-limpah.